Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 57. Betapa beratnya merelakan. Air matanya menetes di atas bingkai foto yang ia pegang. Hatinya semakin hancur. Ternyata John adalah cinta pertamanya. Pria yang rela terluka demi menyelamatkan gadis yang tidak ia kenal. Malam harinya, John mengusap wajahnya beberapa kali dan menghela nafas dengan gusar. Panik karena Winda yang tidak bisa dihubungi. Padahal Winda sudah berjanji untuk menemaninya malam ini. Ia pun menghubungi Ken. "Ken, kau di mana? Saya masih di kantor Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Pergilah ke rumahku dan lihat apa Winda ada di rumah. Aku menunggunya dari tadi." La menggaruk-garuk kepalanya karena bingung. "Baik Tuan." Saat hendak memutuskan panggilan, tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka, masuklah Winda sambil membawa sebuket bunga di tangannya. John tak bisa menahan diri untuk tersenyum. Hatinya lega setelah melihat wajah teduh Winda. Saling melemparkan senyuman, Winda berjalan mendekati John. "Kenapa wajahmu seperti itu? Apa kau sedang menunggu seseorang?" tanya Winda. John menyipitkan mata. "Ya, aku sedang menunggu seseorang. Gadis bodoh yang wajahnya sangat jelek." "Cih, dasar pria dingin. Kau sangat kekanak-kanakan," ucap Winda terkekeh dengan tingkah John. "Kemarilah," panggilnya. Winda pun mendekat dan langsung memeluk tubuh John. Lalu memberikan sebuket bunga itu padanya. John meraih bunga tersebut dan tersenyum. "Kenapa membawa bunga? Ini bukan hari pemakamanku." "Ish, apa-apaan kau ini? Yang bilang ini hari pemakamanmu siapa? Jangan sembarang bicara," dengus Winda kesal. "Hahaha, aku hanya bercanda. Aku sangat merindukanmu." John tertawa dan kembali memeluk erat Winda. Gadis itu membalas pelukan John. "Aku juga merindukanmu," balas Winda. Sedangkan di sisi lain, di seberang panggilan yang masih tersambung, Ken tersenyum mendengar keromantisan sang bos. Ken pun mengakhiri panggilan, karena tak ingin mengganggu momen mereka berdua. Kini posisinya Winda duduk membelakangi John dan dipeluk dari belakang oleh pria dingin itu. John menumpu dagunya di bahu kanan Winda. Winda menggerakkan sedikit bahunya. John sadar pasti Winda sedang menahan sakit pada lukanya. John pun mengangkat dagunya. "Kenapa kau tak cerita padaku? Tentang apa?" "Tentang ini." John menyibakkan rambut Winda ke belakang lalu membuka sedikit baju bagian bahu kanan Winda, memperlihatkan luka yang Winda dapat dari tusukan pisau Hana. Winda terkejut namun mencoba untuk tidak gugup. "Kau sudah tahu?" Ia memperbaiki kembali bajunya. "Tentu aku tahu, kau adalah segalanya bagiku Winda. Aku tidak mau seseorang melukaimu. Aku tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir. Apa karena itu kau juga mengikutiku malam itu?" Winda berbalik menatap John dengan kesal. "Kau tahu betapa berbahayanya di sana. Aku terus menyalahkan diriku atas apa yang terjadi padamu John. Karena aku tahu itu berbahaya, jadi aku menyusulmu. Aku tidak mau kau terluka Winda. Meskipun nyawaku taruhannya, aku tidak peduli." "Bodoh." Winda memukul pelan lengan kiri John. "Dasar pria bodoh, berhenti mengatakan aku gadis bodoh. Karena yang bodoh itu adalah kau. Untuk apa kau mempertaruhkan nyawa demi aku? Karena aku sangat mencintaimu." John langsung mencium bibir Winda dengan sangat lembut lalu melepaskannya. "Katakan jika kau juga mencintaiku Winda." Terharu hingga matanya berkaca-kaca, Winda mengangguk pelan. John tersenyum dan mengelus wajah Winda. Lalu kembali mengecup lembut penuh kehangatan bibir Winda. Saling membalas dan bertukar selaiva. Mereka terbuai dalam suasana romantis itu. Sampai-sampai tidak sadar ada seseorang yang mengetuk pintu dan membukanya. Deheman seorang pria dari ambang pintu membuat keduanya terkesiap dan melepaskan diri masing-masing. "Ruangan ini terasa begitu panas, Tuan John, bagaimana kabarmu?" Pria itu menghela nafas sembari berjalan mendekat. "Tuan Justin." John mengernyit mendapati pria itu adalah Justin. Mendengar John menyebut nama Justin, sontak Winda langsung menoleh. Benar saja, kini Justin tengah berada di sisi lain tempat tidur. Winda dan Justin saling melempar pandang. John menyadari akan hal itu. Dehemnya untuk memecah suasana canggung itu. "Terima kasih untuk kunjungannya Tuan Justin," ucap John. "Sama-sama Tuan John," sahut Justin yang pandangan matanya masih tertuju pada Winda. "Kalau begitu saya permisi dulu, silakan kalian mengobrol berdua," ucap Winda. "Tidak usah, kau tetaplah di sini." John menarik tubuh Winda hingga menempel padanya. "Tuan Justin,
kau tidak keberatan kan jika istriku tetap di sini menemani kita? Justin tersenyum pasif, walaupun sakit melihat wanita yang ia cintai. Kini sudah tidak bisa ia gapai lagi, karena sudah menjadi milik orang lain. Justin memilih untuk mengalihkan pandangannya ke lain. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Nona Winda tetaplah di sini, ucap Justin. Oh iya, ini saya bawakan buah-buahan segar untuk Tuan John. Justin menyerahkan sekeranjang buah-buahan kepada Winda. Terima kasih Tuan Justin, seharusnya kau tidak perlu repot-repot, ucap John. Tidak apa-apa. Bagaimana kondisi Anda Tuan John? Tanya Justin. Sudah sedikit membaik, berkat istri saya yang sangat telaten merawat saya di sini. John tersenyum miring seakan memanas-manasi Justin. Baguslah Tuan John, kau sangat beruntung karena memiliki istri seperti Nona Winda. Saya sangat iri pada Anda. Justin tersenyum cerah dengan hati yang tegar. Karena dia sudah mencoba untuk merelakan kepergian Winda. Jika itu yang terbaik untuk Winda. Winda yang mendengar percakapan kedua pria dingin itu yang mengarah pada dirinya. Kini wajahnya merah merona dan menjadi gugup. Winda beranjak. Saya akan meminjam pisau dari pantry rumah sakit untuk mengupas buah. Silahkan kalian mengobrol dengan santai. Winda pun segera pergi dari ruangan itu. Bernafas lega karena bisa kabur dari kedua pria dingin dan keras kepala itu. Sedangkan masih di dalam ruangan VIP itu. Kedua pria itu saling melemparkan senyuman palsu. Dan memikirkan hal yang berbeda di dalam benak masing-masing. Terima kasih, ucap John pelan, karena ragu-ragu. Untuk apa? Tanya Justin mengernyit. Untuk bantuanmu malam itu. Jika kau tidak menelponku Winda berada di rumahmu, mungkin aku dan Naya masih kebingungan mencarinya kemana. Aku juga tahu jika kau juga bekerja keras untuk menutup berita itu. Sekali lagi terima kasih, tutur John. Aku melakukannya bukan untukmu, tapi untuk Winda. Apapun akan aku lakukan jika itu menyangkut dirinya. Aku tidak mau dia terluka, sahut Justin. Apa kejadian di mansion itu kau juga yang meledakkannya? Tanya John. Justin mengangguk pelan. Kikan pantas mendapatkannya, sekarang dia sedang dalam pengawasan anak buahku. Baguslah, aku tidak mau dia terus-menerus mengganggu Winda, ucap John. Tapi maaf, aku belum bisa menangkap orang yang sudah menembakmu malam itu. Mungkin saja itu salah satu anak buah Kikan. Tidak masalah, sekarang aku baik-baik saja. Malah aku mengira, kaulah yang sudah menembakku. Hahaha, ucap John santai lalu tertawa renyah. Kau pikir aku serendah itu? Kalau aku mau kau mati, sekarang juga pun aku bisa mencekikmu dan menggantungmu di sini. Lalu mengatakan jika kau mati bunuh diri dan membawa Winda pergi sejauh mungkin. Hahaha, tutur Justin yang juga tertawa renyah di akhir kalimatnya. Sialan, sini kau kalau berani, John mengumpat dan hendak beranjak dari tempat tidur. Kemari, biar aku bisa mencekikmu. Justin juga ikut berdiri. Tiba-tiba saja pintu terbuka, mereka berdua sama-sama terkejut. Dan panik kembali ke tempat masing-masing. Melemparkan senyuman pada Winda yang baru saja masuk. Ada apa dengan kalian? Apa kalian berkelahi? Winda mengernyit heran. Tidak, jawab John. Benar, tidak mungkin kami berkelahi. Justin memalingkan wajah, menghindari tatapan menyelidik Winda. Begitupun juga dengan John. Justin pun beranjak dan berpamitan. Kalau begitu saya pamit, Tuan John, semoga Anda lekas sembuh. Terima kasih banyak atas buahnya Tuan Justin, sahut John. Justin pun pergi. Winda geleng-geleng kepala melihat kedua pria itu. Di parkiran rumah sakit. Justin berjalan menghampiri tempat mobilnya terparkir. Ia mendengar langkah kaki seseorang berlari mendekatinya. Seketika ia pun langsung menoleh. Winda. Justin mengernyit heran melihat Winda yang terengah-engah bernafas. Bisakah kita bicara sebentar? Tanya Winda. Baiklah. Jawab Justin. Mereka pun mencari tempat nyaman untuk bicara. Justin memilih taman rumah sakit. Mereka berdua duduk di salah satu bangku taman itu. Cepat katakan. Ucap Justin ketus, karena dia masih kesal dengan Winda saat terakhir kali mereka bertemu. Winda yang langsung menuduh dirinya melakukan hal serendah itu. Apa John tahu kau pergi menemuiku? Tanya Justin kemudian. Tidak, dia tidak tahu. Kalau begitu cepat katakan. Aku tidak mau ada yang salah paham. Winda menarik nafas panjang lalu mengeluarkannya perlahan lewat mulut. Berat rasanya untuk mengatakan hal ini. Bawa aku, ucapnya pelan.
Justin mengernyit dan menoleh menatap Winda. Apa kau bilang? Iya, bawa aku pergi jauh. Winda menatap balik Justin. Justin memalingkan wajahnya dan menghela nafas. Winda, tolong jangan mainkan perasaanku. Kau tahu betapa sulitnya aku mencoba untuk merelakan kau bersama John. Aku serius, tolong bawa aku pergi Justin. Bawa aku dan Naya sejauh mungkin dari kota ini. Please. Ucap Winda memohon dengan air mata yang sudah berderai. Kenapa tiba-tiba kau seperti ini? Kau kira aku mau membawa pergi dirimu? Membawa pergi istri dari rekan bisnisku? Justin terlihat marah. Sesekali ia mengusap wajahnya. Aku tahu ini bodoh, tapi aku yakin hanya kau yang bisa membantuku kali ini. Winda meraih tangan Justin. Justin menoleh menatap wajah Winda. Ia tak tega melihat Winda yang meneteskan air matanya. Kau tahu bagaimana reaksi John jika dia tahu aku membawamu pergi. Dia tidak akan tinggal diam. Winda, kembalilah. Berhenti memikirkan hal bodoh itu, aku tidak mau melakukannya. Aku sudah merelakan kau bahagia bersama John. Justin beranjak dan hendak pergi namun Winda menarik tangannya. Lah menumpul lutut di tanah dan memohon sungguh-sungguh. Please. Aku mohon, aku tidak bisa membuat John bahagia. Jika dia tahu yang sebenarnya tentang ayahku. Aku tidak sanggup harus menyakiti hatinya lagi, dia sudah banyak berjasa untukku dan Naya. Hiks, mohonnya dengan isak tangis tanpa henti. Justin menghela nafas dan meraih pundak Winda. Membuatnya kembali berdiri. Apa ini karena rekaman suara itu? Dek. Winda terkejut, matanya membulat dan netranya bergetar. Apa kau sudah tahu? Justin mengangguk pelan. Aku sudah menebaknya, kaulah yang meledakkan mansion itu. Aku bertanya-tanya selama ini jika orang itu John. Pasti dia tahu tentang rekaman suara itu. Tapi John tidak memberikan tanda-tanda jika dia mengetahui sesuatu. Ternyata itu kau. Winda, apa kau percaya dengan rekaman itu? Tanya Justin. Entahlah, tapi kemungkinannya besar. Jadi sebelum perasaan John padaku terlalu dalam, aku tidak mau meneruskan hubungan ini bersamanya. Karena aku tidak sanggup harus menyakitinya dengan kenyataan pahit itu. Jadi please. Aku mohon bantu aku. Bawa pergi aku dan Naya sejauh mungkin. Baiklah, tapi berhenti menangis. Kau tahu, itu bukanlah kesalahan kalian berdua. Jangan menyesal di kemudian hari. Aku tidak akan menyesal, ucap Winda dengan wajah yang dipalingkan. Aku akan menghubungimu, sambungnya. Winda pun kemudian pergi meninggalkan Justin. Justin menghela nafas menatap kepergian Winda. Dia merasa sedih melihat Winda yang begitu hancur setelah mengetahui kebenaran pahit itu. Dia tidak berniat untuk merebut Winda kembali. Namun dia hanya berniat untuk membantu gadis itu kali ini. Karena ia tak tega melihatnya memohon dan meneteskan air mata. Hatinya seakan ikut teriris, merasakan kepedihan yang Winda rasakan. Mungkin karena rasa cinta yang begitu dalam. Justin tidak bisa menolak permintaan Winda. Saat kembali ke dalam ruangan VIP tempat John berada, Winda disambut dengan senyuman cerah yang terlukis di wajah tampan John. Kau kemana saja? Aku hanya keluar sebentar, jawabnya dengan tersenyum. Jangan pergi terlalu lama, kau tahu aku tidak bisa jauh darimu. Cih, berhenti bertingkah seperti anak kecil John, aku tidak bisa bernafas. Winda mencoba melepaskan pelukan John yang begitu erat. Winda pun naik ke atas tempat tidur. Berbaring dengan posisi membelakangi John. John melingkarkan tangannya di perut Winda. John, panggil Winda pelan. Jawab John singkat sembari menenggelamkan wajahnya pada rambut panjang Winda. Bagaimana jika aku pergi? Aku akan mencarimu. Sangat jauh, aku pergi sangat jauh hingga kau tidak bisa menemukanku. Tetap saja aku akan mencarimu, sejauh apapun itu. Kau tidak bisa bersembunyi dariku. Lagi pula apa yang akan membuatmu pergi meninggalkanku? Kau benar, aku tidak bisa pergi meninggalkanmu. Karena aku sangat mencintaimu. Air mata Winda menetes. Dengan cepat ia mengusapnya. Berjanjilah satu hal padaku, pintanya. Apapun itu, jawab John. Jika suatu hari nanti terbukanya suatu kebenaran yang sangat menyakitkan untukmu, kau tidak boleh bersedih dan terus jalani hidupmu tanpa terbebani dengan kebenaran tersebut. Kebenaran? Memangnya kebenaran apa? Hanya kebenaran, jawab Winda tersenyum sambil menutup matanya. Dasar aneh, kenapa aku merasa kau akan pergi meninggalkanku? Dek. Winda menelan salivanya yang sekeras batu. Dia bisa apa?
Semakin berjalan waktu, ia menyembunyikan kebenaran itu pasti akan terbuka juga. Namun Winda tidak sanggup harus mengatakannya sendiri. Tapi jika dia tidak mengatakannya, akan lebih menyakitkan jika John tahu dari orang lain. Winda tidak mau itu terjadi. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu John, ucap Winda. Apalagi? Aku sangat mengantuk apa tidak? Bisa besok pagi saja, ucap John dengan suara malasnya. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Aku memang akan mengatakannya besok padamu, istirahatlah. Apa kau sudah minum obatmu? Sudah. Serius. Kau tidak boleh bohong John. Karena itu juga untuk kebaikanmu. Apa kau mau terus berada di sini dan tidak bisa pulih? Hei, aku sudah minum obatku. Kau tidak perlu mencemaskanku. Kenapa aku merasa akhir-akhir ini kau selalu saja memarahiku? Mengomeliku seperti Juma, John membalikkan tubuh Winda. Kini mereka saling berhadapan. Mata mereka saling bertatapan. John tersenyum begitupun dengan Winda. John pun mengecup lembut kening Winda. Aku mencintaimu, ucapnya. Aku juga John, sahut Winda. John pun menarik Winda ke dalam dekapannya. Menghujam pucuk kepalanya dengan kecupan hangat. Betapa ia sangat mencintai gadis itu. Gadis yang sudah memberikan warna dalam hidupnya yang sepi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu sampai kapanpun Winda. Pegang janjiku itu, apapun yang terjadi kau tetaplah milikku. Meskipun pahitnya kebenaran seperti yang kau katakan tadi. Tidak akan membuatku menyerah padamu. Batin John. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Winda sudah pergi untuk membelikan John kopi dan sebuah sandwich di kafetaria. Ia meninggalkan John bersama dengan Ken. Winda juga tak mau mengganggu John jika sedang membahas masalah pekerjaan dengan Ken. Sepeninggal Winda, John meminta Ken untuk membawakannya laptop. Ia masih penasaran dengan apa yang membuat Winda resah gelisah sepanjang waktu. Tentu saja dia tidak sebodoh itu, untuk tidak mengerti apa yang dirasakan oleh Winda. Tingkahnya yang tidak biasa membuat John semakin yakin jika ada sesuatu yang mengganggu pikiran Winda saat ini. Ini dia tuan, semua file dari ponsel Nona Winda. Ada di sini. Ken menunjukkan penyimpanan file di laptop pada John. Waktu itu kau bilang padaku, jika ada rekaman panggilan yang tersimpan di ponsel Winda. Apakah itu rekaman panggilannya dengan nomor tidak dikenal itu? Itu pasti Kikan, ucap John. Benar tuan, apa Anda mau mendengarkannya? Apa kau sudah mendengarnya Ken? Tanyanya balik. Entah kenapa hatinya ragu untuk mendengar rekaman itu. Belum tuan, jawab Ken sembari menggeleng. Baiklah putar rekaman yang pertama. Perintahnya. Ken pun memutarkan rekaman yang pertama dari kelima rekaman. John melipat tangan di depan dada lalu memasang telinga untuk mendengar rekaman tersebut. 4 rekaman sudah yang diputar. Tanpa sadar tangan John mengepal kuat. Mendengar istrinya yang sedang diancam dan diteror untuk meninggalkannya. Hana dan Kikan benar-benar sialan. Berani sekali mereka mengancam istriku, gumamnya kesal. Tapi apa maksudnya ini Ken? Rahasia apa yang mereka maksud? Ada apa dengan ayahnya Winda? Apa hubungannya denganku? Tanya John yang tidak mengerti pada Ken. Saya tidak tahu tuan, masih ada 1 rekaman lagi. Putar sekarang, aku mau tahu apa sebenarnya yang dimaksud orang ini. Agar aku bisa membantu Winda keluar dari masalahnya. Aku tidak tega melihatnya berantakan seperti orang yang sedang putus asa setiap harinya. Baik tuan. Ken pun segera memutar rekaman yang terakhir. Potongan isi rekaman itu membuat John tertegun dan mendengarkan lebih seksama lagi. Karena tiba-tiba membahas tentang kematian ibunya. 26 tahun yang lalu, terjadi kecelakaan maut di jalan. Korbannya adalah sepasang suami istri, sang suami berhasil selamat. Namun sang istri tidak bisa diselamatkan, untung saja anak yang berada di dalam kandungannya berhasil diselamatkan. Ucap orang asing. Apa maksudmu? Ucap Winda. Kau pura-pura tidak tahu atau memang kau tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya? Ucap orang asing. Kau, apakah yang kau maksud adalah kecelakaan tragis Tuan Kevin Lewis dan Nyonya Mia Lewis? Ucap Winda. Wah, kau hebat Nona Winda. Cepat juga kau tanggap, ucap orang asing. Berhentilah berbasa-basi, langsung katakan apa tujuanmu mengatakan hal itu. Ucap Winda. Apa kau tidak merasa aneh atau merasakan kejanggalan sesuatu? Bagaimana ayahmu terhubung dengan keluarga Lewis? Ucap orang asing. Dek. Entah kenapa tiba-tiba saja John merasa nyeri di bagian dadanya.
Berusaha menepis pemikiran buruk yang tergambar di benaknya. Tidak mungkin. Gumamnya. Tuan, Anda baik-baik saja. Ken panik sontak langsung memegangi tubuh John. Ken, apa maksudnya perkataan orang ini? Ayah Winda kenapa? Apa hubungannya dengan kecelakaan orang tuaku? Katakan jika itu tidak mungkin. Katakan Ken, teriaknya di akhir kalimat. Tuan tenanglah, jangan langsung berpikiran seperti itu. Karena belum terbukti kebenarannya. Ken mencoba membuat John tenang. Seakan indahnya masa depan yang sudah dia rencanakan. Lenyap begitu saja. John bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar hancur dan berusaha menepis pemikiran buruk dalam benaknya. Di saat yang tepat, Winda juga telah kembali. La terpaku diam di ambang pintu. Tangannya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Sakit, hatinya terasa perih ketika John yang ditatapnya membuang muka ke arah lain. Nona Winda, ucap Ken pelan. Ia menoleh ke arah John yang memalingkan wajahnya dari Winda. Tinggalkan kami berdua Ken, perintah John, nada bicaranya dingin sedingin es. Dengan langkah berat serta dada yang berdebar kencang. Winda mengusap peluh di keningnya, berjalan mendekati John. Tidak pernah terbayangkan akan menjadi seperti ini. La menatap wajah Ken yang nampak cemas saat berpapasan dengannya. Sepeninggal Ken. Tangan Winda bergetar melayang di atas bahu John. Ingin menyentuhnya namun tidak bisa. Winda malah memilih berpaling dan hendak pergi. Kau mau kemana? Langkah kaki Winda terhenti ia menoleh pelan. Tatapan matanya menyatu dengan tatapan mata John. Seperti dipukul di bagian dada. Sesak melihat tetesan air mata yang hampir terjatuh, dari pelupuk mata John. John, aku. Maaf, ucapnya terbata-bata. Lidahnya terasa keluh untuk berucap. Apakah yang aku pikirkan ini benar? Tanya John dengan nada rendah. Tatapannya sendu, seakan meminta jawaban yang mungkin membuat hatinya lega. Namun kenyataan lebih pahit, tidak akan bisa membuat hatinya lega. Apa maksudmu? Pikiran apa? Sial. John mengumpat kasar sambil mengusap pias wajahnya. John, dengarkan penjelasanku. Aku belum tahu pasti apa itu benar atau tidak. Aku. Terhenti karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Belum tahu. Raut wajah John semakin pias. Winda semakin ketakutan sekaligus sedih. Yang biasanya John akan luluh dan berbicara pelan. Ketika ia meneteskan air mata, namun kini jangankan berbicara pelan. Bahkan wajah pria itu terlalu pias untuk melihat cinta di tatapannya. Jika kau belum tahu atau yakin, kenapa beberapa hari ini kau terlihat gusar? Aku tahu kau sudah mengetahuinya sejak saat aku tertembak. Maafkan aku John. Aku sudah berencana memberitahumu hari ini. Kau ingat semalam aku berkata ingin mengatakan sesuatu padamu. John diam-diam menatap Winda dengan tatapan yang sulit dipahami. Winda mendekatinya dan langsung memeluknya. Maafkan aku John, Hiks. Kenapa kau meminta maaf? Memangnya kau salah apa? Bukankah kau bilang kau belum tahu pasti? Tapi kenapa kau meminta maaf? Hah? Katakan yang sejujurnya Winda. Katakan. Winda tersentak kaget saat John mendorong tubuhnya menjauh dan langsung memakinya keras. Bibirnya bergetar ingin berbicara namun menelan salivanya saja sangat sulit. Maafkan aku, mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama John. Kau harus tahu yang sebenarnya, kenyataan jika ayahku memang terlibat atas kecelakaan yang menewaskan ibumu. John menatap Winda datar. Ketika Winda mengatakan hal seserius itu John malah menanggapinya datar. Membuat hati Winda semakin perih. Ia pun hendak pergi namun tangannya ditarik oleh John. Pria dingin itu memeluknya dari belakang. Kenapa? Kenapa harus ayahmu Winda? Kau tahu aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat menyayangi ibuku. Betapa sakitnya lahir tanpa seorang ibu. Kenapa ayahmu melakukan itu? Aku kira cukup satu orang yang aku benci di dunia ini karena kematian ibuku. Winda memutar tubuhnya. Diusapnya air mata John yang sudah menetes. Karena itu lepaskan aku John, biarkan aku pergi. Aku sudah terlalu banyak memberikanmu masalah. Dari saham perusahaanmu yang turun drastis. Dan kini luka lamamu kembali terbuka, aku menyayatnya kembali dengan kenyataan ini. Apa kau bilang? Pergi. Aku tidak akan melepaskanmu Winda, tidak akan. Aku yakin aku pasti bisa menerimanya. Aku hanya butuh waktu, berikan aku waktu untuk tenang Winda. Winda pun mengangguk. Dia akan memberikan waktu untuk John menerima kenyataan pahit itu.
Apapun nanti keputusan yang John pilih, dengan hati lapang ia menerimanya. Bersambung.